Hai guys, ini untuk tarot mingguan. Kita akan lihat apa yang kalian akan hadapi di minggu depan. Seperti biasa ini akan diambil satu-satu kartu untuk semua zodiak. Tapi kita akan lihat dengan overall energi kalian di minggu depan di tanggal 17 sampai 21 Oktober. Kita lihat di sini di bottom of the deck atau kartu di paling akhir terlihat untuk semua zodiak. Mungkin retreat ini adalah mungkin situasi di mana yang akan kalian hadapi atau kalian menghadapi seseorang yang sedang retreat gitu ya. Retreat ini diartikan mungkin kalian membutuhkan waktu sendiri, atau mungkin kalian lagi pengen ke nature, lagi pengen pergi ke sesuatu tempat untuk refresh pikiran kalian, atau kalian membutuhkan waktu sendiri untuk mengambil suatu keputusan, atau mungkin lagi pengen menghindar dari sesuatu hal gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini dengan kartu ini, dengan Foe dengan King of Sword, mungkin ini sebenarnya kartu ini di setiap zodiak adalah kartu di mana seseorang apa yang mereka rasakan terhadap kamu gitu ya. Nah, mungkin kalau dilihat dengan energi seperti ini untuk semua zodiak, mungkin kalian menghindar seseorang gitu ya, atau vice versa, atau kamu menghindar seseorang. Mungkin kalau kamu menghindar seseorang, kamu sedang lagi pengen waktu sendiri gitu ya, atau mungkin kalian berhadapan dengan seseorang yang mungkin dia agak sedikit menjauh dengan kamu, mungkin dia lagi butuh waktu sendiri juga gitu, kurang lebih seperti itu. Karena dilihat dengan Knight of Cups, sebenarnya ada seseorang yang reaching out, atau ada seseorang yang berkomunikasi, atau mungkin ini adalah energi kalian berkomunikasi dengan seseorang, tapi somehow seseorang sedang menghindar dari kamu, atau sedang dingin dengan kamu, atau mungkin situasi yang kalian rasakan antara kamu dengan seseorang menjadi dingin gitu ya, yang akhirnya mungkin ada suatu jarak antara kamu dengan orang tersebut. Nah, mungkin apapun situasi, atau mungkin kamu dingin atau orang itu dingin, mungkin pada saat itu kamu menginginkan sesuatu hal supaya merefleksikan sesuatu hal, atau pergi ke tempat yang ijo-ijo yang supaya kamu tahu bagaimana untuk mengambil suatu keputusan atau untuk melakukan sesuatu hal gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk kartu satu-satu. Untuk kita akan mulai dulu untuk zodiak Capricorn. Capricorn, kita lihat di sini mungkin kalian berhubungan dengan zodiak Capricorn, atau mungkin kalian berhubungan dengan zodiak Libra. Tapi kalau dilihat di sini untuk energi kalian Capricorn di tanggal 17 sampai 21 adalah permintaan maaf. Sebenarnya kalau dilihat di sini, you can expect the apology you want to hear. Jadi mungkin ada di minggu depan terlihat sepertinya akan ada seseorang yang ingin minta maaf dengan kamu gitu ya. Dengan Justice card, dengan the Devil, mungkin kalian berhubungan dengan Libra atau berhubungan dengan zodiak Capricorn. Atau ini sesuatu hal yang kalian harus ketahui di minggu depan adalah mungkin ada seseorang yang akan berminta maaf sama kamu, akan minta maaf sama kamu. Jadi mungkin ada sesuatu ekspektasi yang kamu bisa, atau kamu berharap seseorang minta maaf sama kamu, atau mungkin akan ada permintaan maaf dari seseorang gitu ya. Dengan Justice card, mungkin seseorang ingin memperbaiki suatu keadaan dan situasi. Mungkin ini yang akan kamu lakukan terkait dengan seseorang. Ada sesuatu hal yang mungkin kamu agak sedikit bete atau bad mood, atau mungkin ada seseorang yang tiba-tiba hadir ke dalam hidup kamu untuk berminta maaf. Kalau memang ada suatu jarak antara kamu dengan orang tersebut, ada kemungkinan mungkin tidak berkomunikasi, ada kemungkinan seseorang akan reaching out sama kamu untuk minta maaf, untuk memperbaiki suatu keadaan dan situasi. Sebenarnya kita lihat apa sih yang mereka rasakan terhadap kamu Capricorn. Di sini ada the Devil. Jadi sebenarnya kalau aku lihat apa yang mereka rasakan terhadap kamu Capricorn, dilihat mungkin ada strong attachment antara kamu dengan orang tersebut gitu ya. Mungkin dinamika hubungan kamu dengan orang tersebut ada suatu attachment, atau bukan sifat toxic ya, tapi ada sesuatu hal yang kamu merasa magnetic chemistry ibaratnya begitu. Nah, mungkin obsesi juga bisa jadi. Mungkin ini yang dilakukan atau dirasakan oleh orang tersebut terhadap kamu, atau vice versa. Oke. Kita akan lihat untuk ke zodiak Taurus. Oke, Taurus, put away the computer. Oke, kita lihat untuk zodiak Taurus, mungkin di minggu depan katanya jangan terlalu kerja keras, jangan terlalu fokus terhadap suatu kerjaan. Katanya put away the computer, mungkin lagi ada kesibukan mungkin Taurus, mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu fokuskan, ada sesuatu hal yang sedang kamu kerjakan. Tapi di sini dilihat working less will help you strengthen. Oke, jadi dilihat sebenarnya mungkin ada sesuatu hal yang kamu berusaha hindari, mungkin
ibaratnya mungkin kamu lagi sedang giat kerja atau fokus terhadap suatu pekerjaan, tetapi pada akhirnya hubungan kamu jadi terbengkalai. Jadi mungkin ada sesuatu hal di mana kamu diharuskan untuk membalance situasi kamu antara pekerjaan dan percintaan, karena mungkin karena sibuk dengan pekerjaan akhirnya hubungan kamu jadi terbengkalai gitu ya. Mungkin kalau dilihat dengan scholar, dengan two of wands, ada sesuatu hal yang sedang kamu pelajari, ada sesuatu hal yang ingin kamu ada sesuatu hal yang kamu sedang pelajari, ada sesuatu hal yang sedang kamu fokuskan gitu ya. Dengan two of wands mungkin dilihat mungkin kalau misalnya kamu fokus terhadap suatu hubungan untuk memperkuat hubungan kamu gitu ya, mungkin pada saat ini mungkin kamu nggak punya direction yang mana yang harus kamu ambil terkait dengan suatu hubungan atau pekerjaan. Oke, how they feel towards you, di sini ada Queen of Pentacle. Jadi sebenarnya untuk zodiak Taurus, mungkin seseorang di sini merasa kamu membuat suatu effort yang sangat besar. Mungkin kalau dilihat dengan kartunya ini agak sedikit bertolak belakang. Jadi sebenarnya seseorang di sini merasa kamu bisa memberikan suatu hubungan yang lebih effort yang sangat jelas ibaratnya gitu. Tapi somehow mungkin kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan yang akhirnya tidak memperhatikan orang tersebut. Sedangkan seseorang tersebut mengharapkan kamu untuk membuat suatu effort yang sangat besar. Jadi harapannya dia tuh besar banget sama kamu. Tapi somehow mungkin kamu berusaha mengignore sesuatu hal, atau kamu berada dalam berada dalam suatu pilihan, mungkin pekerjaan yang sedang lagi membludak gitu ya. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Virgo. Virgo di sini acceptance. Jadi ada sesuatu hal Virgo di minggu depan, fokus kamu terhadap, katanya ibaratnya gini, everything happen for a reason. Jadi ada sesuatu hal yang terjadi di mana kamu harus bisa memasrahkan sesuatu hal, atau diusahakan harus bisa menerima sesuatu hal, menerima dan pasrah ibaratnya gitu, karena apapun yang terjadi itu tuh memang sudah menjadi takdir kamu ibaratnya gitu. Terkait dengan merchant, mungkin ada suatu negosiasi yang akan terjadi antara kamu dengan seseorang terkait dengan suatu pekerjaan mungkin, tapi mungkin ada sesuatu hal yang kamu tidak mendapatkan sesuai apa yang kamu inginkan. Jadi mungkin kalau memang ada suatu tawar-menawar, ada negosiasi terkait dengan pekerjaan, percakapan, atau terkait dengan seseorang, ada sesuatu hal di mana kamu harus menerima keputusan tersebut. Tapi sebenarnya kalau dilihat untuk zodiak Virgo, ada sesuatu kekhawatiran gitu ya. Ada kekhawatiran terkait dengan negosiasi atau tawar-menawar tidak sesuai dengan apa yang kamu inginkan, atau tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi dilihat di sini ada sesuatu hal yang kamu harus juga bisa menerima. Kalau memang dapatnya cuman A, jadi kamu harus mensyukuri hal tersebut. How they feel towards you, di sini ada Six of Swords. Sebenarnya kalau dilihat dengan apa yang dia rasakan terhadap kamu untuk zodiak untuk zodiak Virgo, mungkin kamu dengan orang yang berhubungan dengan kamu sedang tidak berbicara. Seseorang merasa mungkin kamu telah moving on, atau mungkin kamu membiarkan sesuatu hal jadi kayak diam-diaman, atau mungkin ada silent treatment, ada sesuatu hal yang kalian tidak bicarakan. Dan akhirnya mungkin seseorang di sini merasa memang kamu tidak putting effort, atau tidak berinisiatif untuk melakukan suatu komunikasi. Maka seseorang merasa kamu mungkin sengaja untuk ngediemin dia, atau mungkin dia merasa kamu sudah moving on gitu ya. Kalau kartu ini disatukan semua, mungkin seseorang di sini agak sedikit khawatir terkait dengan seseorang yang mungkin seseorang merasa kamu sudah moving on, atau kamu merasa seseorang yang berhadapan dengan kamu sudah moving on. Tapi kamu mungkin di sini nggak tahu apa yang harus kamu lakukan. Haruskah gue ngediemin situasi seperti ini aja, atau mungkin apakah harus aku melakukan suatu inisiatif? Nah, itu sesuatu hal yang sedang kamu pikirkan. Oke, untuk zodiak Aquarius di minggu depan kita akan lihat di sini lihat ada regret. Jadi di minggu depan ada suatu penyesalan. Jadi kalau dilihat dengan regret, someone feels. Jadi ini mungkin yang dirasakan oleh seseorang terhadap kamu. Jadi mungkin ada seseorang yang berada dalam situasi kamu, keadaan kamu, atau seseorang yang sedang berhadapan kamu memiliki perasaan menyesal telah melakukan sesuatu hal sama kamu, atau menyesal telah membuat kamu sedih gitu. Jadi mungkin di minggu depan ada suatu penyesalan yang dirasakan oleh seseorang terhadap Aquarius. Tapi di sini dilihat dengan cheerfulness. Jadi aku lihat mungkin ada kemungkinan
kamu berhubungan dengan zodiak Gemini atau siapapun. Tapi kalau dilihat dengan cheerfulness di sini, mungkin akan ada seseorang kembali hadir dalam hidup kamu untuk reaching out Aquarius. Mungkin tadinya ada pertikaian sedikit, atau mungkin dengan Five of Swords tuh kayak lebih, kalau aku menilai ini adalah suatu komunikasi yang dilakukan oleh dua orang, tetapi mungkin terhenti terhadap sesuatu hal, atau ada suatu perbincangan yang tidak terselesaikan. Five of Swords tuh seperti itu. Atau mungkin ada suatu konflik aja yang tidak terselesaikan dengan baik di antara dua orang gitu ya. Tapi aku melihat di sini akan ada suatu reconnect, atau seseorang seseorang akan reaching out, atau kamu akan berhubungan dengan seseorang, dan mungkin ada sesuatu penyesalan yang dirasakan oleh orang tersebut terkait dengan situasi kamu dengan orang itu. Tapi aku nggak tahu apakah kamu akan apakah kamu akan menanggapi orang tersebut atau menghindar dari sesuatu hal. Karena dengan cheerfulness, dengan Five of Swords, hati-hati dengan yang tiba-tiba seseorang menghubungi tapi menimbulkan suatu konflik yang lain gitu ya. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Libra. Libra di sini ada Queen of Cups, konstansi dengan friendship. Sebenarnya kalau di minggu depan dilihat ini terkait dengan friendship. This friendship is leading to more. Jadi mungkin ada seseorang yang akan mendekat untuk ke zodiak Libra. Ada seseorang yang akan menghubungi kamu. Ada seseorang yang mungkin ini adalah seseorang teman yang sebenarnya pengen lebih sekedar dari pertemanan. Jadi aku nggak tahu apakah kamu akan menanggapi orang itu, atau kamu akan membuka hati kamu terkait dengan orang tersebut. Karena dilihat dengan konstansi ini adalah dilihat mungkin ada suatu dinamika yang kamu kurang suka dengan energi orang tersebut, atau mungkin kamu juga mengharapkan sesuatu hal yang berbeda dari orang tersebut. Ini tuh bisa juga dikaitkan, mungkin ada seseorang yang akan menghubungi kamu, tapi kamu nggak tahu apakah dia emang cuma temen doang, atau pengennya apa tuh kamu belum tahu. Jadi mungkin Libra ada seseorang yang akan mendekati kamu, tapi mungkin seseorang pengen lebih dari sekedar pertemanan, atau ini bisa dirasakan oleh mungkin ini yang dirasakan oleh kamu. Mungkin sebenarnya kamu suka banget sama dia, care banget sama dia, tapi cuman dia menganggap ini adalah sesuatu hal cuman pertemanan, tapi sebenarnya ini ada suatu potensi hubungan ini bisa lebih dari sekedar pertemanan. Oke, kita akan lihat untuk zodiak Gemini. Gemini mungkin kalian bisa berhubungan dengan zodiak Aquarius, tapi siapapun bisa. Tapi ini terkait dengan, aku lebih melihat untuk zodiak Gemini, ini terkait dengan rezeki, ini terkait dengan suatu finansial. Mungkin ada sesuatu hal yang sedang kamu stres, ada sesuatu hal yang sedang kamu pengenin, ada sesuatu hal yang kamu pengen merubah suatu keadaan atau situasi. Karena dilihat dengan di minggu depan abundance, kamu telah bekerja dengan baik, kamu telah bekerja keras terkait dengan sesuatu hal, dan kamu mesti sabar. Mungkin kerja keras pada saat ini kamu merasa belum mendapatkan sesuatu hal yang maksimal, atau kamu pengen mendapatkan sesuatu hal yang lebih. Sebenarnya kalau dilihat terkait dengan finansial, mungkin kamu harus bersabar, karena mungkin dipahami bahwa kamu telah bekerja ekstra atau maksimal, cuman kamu merasa ada sesuatu hal yang kamu tuh merasa belum bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Karena di sini dilihat dengan abundance, hope dengan the star card, sabar aja. Ada sesuatu hal yang mungkin akan terjadi lebih baik, ya diharapkan kamu untuk lebih bersabar. Jadi berarti ada suatu mimpi yang akan terjadi. Mungkin pada saat ini kamu hanya merasa kelelahan, merasa telah melakukan sesuatu hal yang besar tapi tidak mendapatkan sesuatu hal yang maksimal gitu ya. Nah, kalau dilihat dengan how they feel towards you dengan Ten of Swords, jadi seseorang di sini mungkin merasa entah mungkin kalian sudah mengendingkan sesuatu hal, atau mungkin karena kamu menghindar dari seseorang, atau memutuskan suatu hubungan dengan seseorang merasa mungkin dia merasa tidak punya kesempatan yang kedua. Itu mungkin dirasakan oleh seseorang. Nah, itu semoga-moga bisa berhubungan untuk zodiak Gemini. Kita akan lihat untuk zodiak Cancer. Oke, Cancer di sini adalah chemistry. Jadi di minggu depan aku lihat akan ada suatu chemistry. Knight of Wands ada. Mungkin kalian bisa berhubungan dengan Aries, Leo dengan Sagittarius. Mungkin ada perbedaan umur antara kamu dengan seseorang. Tapi mungkin aku melihat akan ada suatu informasi akan ada seseorang yang akan hadir dalam kehidupan kamu, memberikan suatu informasi, akan memberikan suatu berita yang sangat baik. Yang kedua akan memberikan kamu hadiah gitu ya. Mungkin kalau di sini dengan Knight
Knight of Wands dengan gift, mungkin ada seseorang yang akan memberikan kamu hadiah, ada berita yang menyenangkan. Dengan chemistry, mungkin kalau kalian baru dekat-dekat aja, ada seseorang yang orang ini mungkin akan hadir dalam kehidupan kamu, memberikan suatu kabar, memberikan suatu informasi, menghubungi kamu, mungkin berkomunikasi sama kamu mungkin. Tapi yang akan kamu rasakan terkait dengan orang ini adalah memiliki chemistry yang mutual. Tapi somehow hati-hati dengan situasi ini, ibaratnya mungkin orang ini on and off atau memberikan suatu dinamika yang belum stabil. Tapi apapun yang dia berikan, entah kamu akan diberikan hadiah atau diberikan sesuatu hal atau ada suatu berita baik yang akan hadir dalam kehidupan kamu, dan kamu merasa chemistry yang dirasakan oleh kamu dengan orang tersebut adalah mutual. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Scorpio. Oke, Scorpio di sini adalah journey. Jadi ada 2 kartu yang menandakan kamu itu menggunakan ibaratnya ada kuda. Jadi mungkin ini bisa dikaitkan dengan kamu akan melakukan suatu traveling kah, atau kamu berhubungan dengan seseorang yang jauh. Jadi ada 2 hal gitu ya, terkait dengan sesuatu atau langkah yang kamu telah ambil terkait dengan seseorang yang berhubungan dengan jauh gitu ya. Ada sesuatu hal yang sedang kamu pelajari, atau kamu udah tahu tuh apa yang harus kamu lakukan terkait dengan suatu step yang akan kamu lakukan. Nah, kalau dilihat untuk zodiak Scorpio di sini ada Journey, Two of Cups dengan Knight of Wands. Aku melihat mungkin entah kamu akan melakukan suatu traveling untuk bertemu dengan seseorang, atau kamu akan melakukan suatu traveling bersama pasangan kamu. Karena Two of Cups, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang yang kamu feeling connected. Oke. Yang kedua, mungkin kalian punya tempat yang berbeda yang akhirnya kamu akan bertemu di tengah-tengah gitu ya. Atau yang ketiga, kamu akan mengunjungi seseorang gitu ya. Terkait dengan siapapun, ada sesuatu hal yang kamu pelajari terkait dengan situasi ini. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Pisces. Pisces, kalian bisa berhubungan dengan zodiak Taurus atau siapapun. Tapi dilihat dengan twin flame, this is a divine counterpart connection. Ini terkait dengan twin flame connection gitu ya. Ini terkait dengan percintaan, love, dengan Taurus, dengan Five of Swords. Jadi kalau dilihat di minggu depan akan ada suatu konflik yang dirasakan oleh kamu dengan seseorang. Mungkin ini terkait dengan suatu hubungan, connection, atau komitmen gitu ya. Nah, mungkin kalau dengan Five of Swords, dengan the Hierophant, ada sesuatu hal yang kalian harus bisa berintrospeksi terkait dengan suatu hubungan, connection, how they feel towards you. Kalau dilihat dengan Five of Swords, mungkin ada suatu keegoisan, ada sesuatu gengsi, ada sesuatu conversation, perbincangan atau komunikasi yang tidak terselesaikan. Karena kartu ini sepertinya seperti kayak ada suatu konflik, tapi sebenarnya tidak ada konflik. Yang akhirnya mungkin di antara dua belah pihak memiliki gengsi yang sama atau keegoisan yang sama, ada suatu perbincangan yang tidak terselesaikan, ada suatu konflik yang tidak terselesaikan. Seseorang mungkin memilih untuk walking away terhadap sesuatu hal karena mungkin penuh dengan konflik. Nah, kalau dengan 2 kartu ini mungkin ada suatu konflik yang tidak terselesaikan oleh di antara dua belah pihak. Kalau terkait dengan percintaan, mungkin ada sesuatu hal yang kalian harus bisa selesaikan di antara kamu dengan pasangan kamu gitu ya. Ibaratnya kalau misalnya ada suatu permasalahan, harus diselesaikan agar kalian berdua bisa moving forward. Nah, ini terkait dengan seseorang yang kamu care, kamu cintai, kamu sayangi gitulah. Oke. Kita akan lihat untuk zodiak Aries. Aries, mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Virgo. Oke. Di sini kalau dilihat untuk zodiak Aries, ini terkait dengan intuisi kamu di minggu depan. Oke. Kamu udah tahu apa yang kamu sudah tahu apa jawabannya gitu lah, ibarat intuition, you already know the answer you seek. Jadi ini terkait dengan sesuatu hal yang kamu lakukan, sesuatu hal yang mungkin kamu berada dalam suatu kondisi atau situasi di mana kamu tuh sebenarnya udah tahu nih ujungnya kemana, hasilnya seperti apa. Oke. Karena di sini ada prison ini kayak penjara ya sebenarnya, tapi ini lebih ke mental yang ada di diri kamu. Kamu feeling stuck terhadap suatu pemikiran, feeling stuck terhadap sesuatu hal. Mungkin kamu bisa berhubungan dengan zodiak Virgo. Tapi mungkin ada seseorang yang akan reaching out terhadap kamu atau menghubungi kamu, tapi somehow kamu nggak tahu dan nggak yakin terkait dengan situasi ini. Oke. Ada sesuatu hal yang berkutik dalam pikiran kamu terkait dengan seseorang yang mungkin menghubungi kamu. Kamu nggak
tahu apa yang harus kamu lakukan, tapi sebenarnya kamu tahu nih ujung-ujungnya kemana. Jadi mungkin di minggu depan ada sesuatu hal yang kamu tuh lagi sedang bertanya sama diri kamu, hati kamu, terkait dengan sesuatu atau terkait dengan seseorang yang tiba-tiba menghubungi kamu. Walaupun kamu udah tahu ujungnya seperti apa, tapi kayaknya ada sesuatu hal yang menjadi pemikiran kamu terkait dengan orang ini. Oke. Kita akan kelihat untuk zodiak Leo. Leo di sini fate gitu ya. This is a destiny partnership. Jadi ada sesuatu, a new beginning yang akan terjadi sama kamu untuk zodiak Leo. Dengan Ace of Wands, ini adalah suatu ide, project, sesuatu hal yang kamu suka. Tiba-tiba mungkin kamu punya ide untuk melakukan sesuatu hal. Mungkin juga di minggu depan akan ada suatu berita terkait dengan rezeki, terkait dengan finansial, yang pada akhirnya mungkin akan mengeluarkan suatu ide buat kamu gitu ya. Mungkin kalau misalnya tiba-tiba ada sesuatu finansial, tiba-tiba ada suatu pemasukan yang ekstra, mungkin tiba-tiba kamu punya ide untuk melakukan sesuatu hal terkait dengan suatu finansial. Nah, kalau memang dikaitkan dengan suatu a new beginning atau terkait dengan percintaan, mungkin kamu akan bertemu dengan seseorang atau seseorang akan reaching out sama kamu, tapi hati-hati dengan cara dia, bagaimana cara menghubunginya. Kayaknya soalnya orangnya mungkin rada-rada centil atau ganjen, atau dia agak nge-flirt kamu. Nah, apakah kamu mau menerima orang ini? Karena ada sesuatu hal yang mungkin bukan intention ya, tapi cara dia menghubungi kamu atau cara dia nge-flirt kamu, merayu kamu, jadi agak sedikit kotor gitulah. Tapi sebenarnya ini adalah takdir kamu untuk bisa bertemu dengan dia, atau takdir untuk supaya dia memang pada saat emang udah waktunya aja dia akan menghubungi kamu. Oke. Untuk zodiak Sagittarius, Sagittarius di sini adalah longing. Someone is secretly yearning for you. Jadi ini terkait dengan suatu keadaan dan situasi untuk zodiak Sagittarius. Ada sesuatu hal, seseorang mungkin yang aku lebih melihat hati-hati dengan seseorang yang berada dalam ruang lingkup kamu atau di diri kamu terkait dengan seseorang. Mungkin ada seseorang yang akhirnya kamu ketahui gitulah, gimana ya bahasanya Sagittarius ya, kalau dilihat adalah akan ada suatu surprise gitu ya, akan ada sesuatu informasi yang mengagetkan kamu terkait dengan suatu keadaan, situasi atau seseorang. Oke. Kalau memang ada seseorang yang mungkin membuat beban kamu berat dalam menjalankan sesuatu hal, hati-hati dengan situasi tersebut, karena ada sesuatu hal yang dia tidak bicarakan sama kamu gitu ya. Atau ini juga bisa dikaitkan dengan kamu telah melakukan double effort terhadap seseorang gitu ya, ibarat kamu bela-belain diri kamu, bela-belain mental kamu, fisik kamu terkait dengan seseorang, tapi somehow ada sesuatu hal yang kamu tidak ketahui terkait dengan orang tersebut. Jadi hati-hati di mana kita membuat suatu effort dalam suatu hubungan, tetapi mungkin seseorang itu tidak sama effortnya dengan kita. Karena dengan surprise, dengan 10 of Wands, mungkin ada sesuatu hal yang kamu ketahui terkait dengan orang itu, atau terkait dengan seseorang yang berhubungan dengan kamu. Apakah kalian memiliki intention yang sama? Apakah kalian juga sama-sama melakukan suatu effort yang sama? Karena aku melihat di sini mungkin kamu akan berada dalam suatu keadaan atau situasi di mana kamu melakukan segala sesuatu hal untuk seseorang, tapi seseorang tidak melakukan hal itu terhadap kamu. Nah, makanya aku bilang kamu harus sadar bahwa intention orang yang ada di dekat kamu itu benar-benar sama atau enggak sama kamu. Oke? Semoga bisa berhubungan dengan kalian. Bye guys.